Boleh. Cerita film ini berlatar pada masa Perang Dunia Kedua. Dimitri, seorang lulusan Akademi Film Moskow, mendapat tugas dari atasannya untuk ikut bersama sebuah unit pengintai ke garis depan pertempuran. Tugasnya adalah merekam kehidupan para prajurit dan jalannya operasi militer sebagai dokumentasi. Awalnya, semuanya berjalan seperti misi perang pada umumnya. Para prajurit bertempur dengan gagah berani dan berhasil memukul mundur gelombang demi gelombang pasukan Jerman. Namun, semakin jauh mereka memasuki wilayah yang dikuasai musuh, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Semuanya berawal ketika mereka menemukan sesosok mayat misterius di tengah hutan. Kepalanya menyerupai anjing, tetapi tubuhnya memiliki lengan yang sangat panjang dan kerangka yang mirip manusia. Penampilannya begitu aneh hingga sulit dipastikan makhluk apa sebenarnya. Karena harus menyelesaikan misi, mereka memutuskan untuk mengabaikan penemuan itu. Tak lama kemudian, radio komunikasi mereka tiba-tiba mati total, sehingga mereka tidak bisa lagi menghubungi markas. Sergei, wakil komandan tim, menganggap hal itu hanyalah kerusakan teknis dan menyarankan agar mereka berhenti mencoba menghubungi markas. Keesokan paginya, radio yang sempat mati mendadak menangkap sinyal darurat dari sebuah unit lain. Unit tersebut menyebut dirinya Tiger Bear dan mengaku berada dalam keadaan darurat. Mereka terus-menerus meminta bantuan sambil mengirimkan koordinat lokasi mereka. Kapten Novikov yang kebingungan mencoba membalas panggilan itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, unit tersebut seolah tidak dapat mendengar suaranya dan hanya terus mengulangi koordinat yang sama. Sergei segera mencatat koordinat tersebut dan memeriksa peta. Ternyata, lokasi yang dimaksud berada di sebuah tambang terpencil yang letaknya tidak terlalu jauh dari posisi mereka. Karena merasa rekan mereka sedang berada dalam bahaya, Novikov memutuskan untuk segera berangkat memberikan bantuan. Namun, Sergei mulai merasa curiga. Selama ini, tidak seorang pun di antara mereka pernah mendengar adanya unit dengan nama Sandi Tiger Bear. Demi keamanan, Sergei menyarankan agar mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu sebelum memasuki lokasi tersebut. Sayangnya, Novikov bersikeras bahwa jika memang ada pasukan yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak punya waktu untuk berhati-hati. Dengan enggan, seluruh anggota tim akhirnya mengikuti perintah sang kapten dan bergerak menuju tambang, tanpa menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Di tengah perjalanan, mereka menemukan mayat lain. Kali ini jelas merupakan seorang tentara Jerman. Namun, karena mayat sudah menjadi pemandangan biasa di medan perang, hampir semua anggota tim mengabaikannya. Hanya Dimitri yang merasa penasaran. Melalui kamera yang dibawanya, ia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Salah satu lengan mayat tersebut ternyata telah diganti dengan komponen logam, seolah-olah tentara itu pernah menjalani eksperimen modifikasi saat masih hidup. Sebelum Dimitri sempat menyelidiki lebih jauh, Novikov datang menghampiri dan menyuruhnya segera melanjutkan perjalanan. Dimitri pun memilih diam dan tidak menceritakan temuannya kepada siapapun. Setelah melewati hutan, akhirnya mereka tiba di dekat area tambang. Dengan menggunakan teropong, Novikov melihat asap mengepul dari dalam tambang. Tanda bahwa pertempuran baru saja terjadi. Anehnya, tidak ada satupun prajurit yang terlihat di sekitar lokasi. Saat mereka mendekat dengan hati-hati, mereka dikejutkan oleh sosok mengerikan. Di hadapan mereka, berdiri seorang prajurit bersenjata lengkap yang tubuhnya telah menyatu dengan mesin. Seolah-olah dirinya dan senjatanya telah menjadi satu kesatuan. Namun, itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang menanti mereka. Kengerian yang tersembunyi di dalam tambang jauh melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Sebelum memasuki tambang, mereka terlebih dahulu tiba di sebuah gereja tua yang berada di dekat pintu masuk. Di sana, mereka disambut oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Tumpukan mayat yang hangus terbakar memenuhi halaman gereja. Barulah mereka menyadari bahwa asap yang sebelumnya dilihat Novikov ternyata berasal dari jasad-jasad yang sedang terbakar itu. Yang lebih mengejutkan lagi, seluruh korban adalah para biarawati.
Bahkan para prajurit yang telah berkali-kali menghadapi medan perang pun tampak terguncang melihat pemandangan mengerikan tersebut. Apakah semua ini kembali merupakan ulah pasukan Jerman? Tanpa membuang waktu terlalu lama, Novikov yang masih ingin menemukan unit Tiger Bear segera memimpin anak buahnya memasuki gereja untuk melakukan penyelidikan. Saat memasuki gereja, mereka terkejut karena bangunan yang dari luar tampak seperti gereja biasa ternyata memiliki bagian dalam yang sama sekali tidak menyerupai tempat ibadah. Interiornya justru lebih mirip sebuah pabrik penuh mesin dan peralatan aneh. Karena suasananya sangat gelap, prajurit baru bernama Sacha menyalakan generator listrik yang berada di ruang bawah tanah. Begitu lampu menyala, salah satu anggota tim di lantai atas menemukan sesuatu yang mengerikan. Di hadapannya tergeletak sesosok mayat dengan kabel-kabel yang terhubung ke kepalanya. Yang lebih mengerikan lagi, ketika aliran listrik mulai mengalir melalui kabel tersebut, mayat itu tiba-tiba hidup kembali. Wujudnya sangat menyeramkan, menyerupai zombie. Tubuhnya telah dimodifikasi secara brutal hingga hampir tidak memiliki ciri manusia lagi. Salah satu lengannya bahkan telah diganti dengan sebuah bor besar. Makhluk itu tampaknya sudah kehilangan penglihatannya dan hanya bisa menemukan mangsa melalui suara. Kapten Novikov dengan berani mendekati makhluk itu dan berusaha mengakhiri penderitaannya dengan menembaknya dari jarak dekat. Namun, di luar dugaan, zombie tersebut tiba-tiba mengangkat lengan bornya dan menusuk Novikov dengan serangan yang sangat cepat dan ganas. Melihat hal itu, anggota tim lainnya langsung menarik makhluk tersebut dan menghujaninya dengan tembakan hingga tubuhnya hancur. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Novikov tewas di tempat. Kejadian yang begitu mendadak membuat seluruh anggota tim syok. Makhluk setengah manusia, setengah mesin itu benar-benar menghancurkan pemahaman mereka tentang kenyataan. Novikov telah mengorbankan nyawanya, tetapi mereka masih belum menemukan satupun anggota unit Tiger Bear yang mereka cari. Sergei kembali mencoba menghubungi markas melalui radio, tetapi tetap tidak mendapat jawaban. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia memerintahkan seluruh tim untuk melanjutkan pencarian di sekitar area tambang, berharap masih ada korban selamat sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Mereka kemudian bergerak menuju sebuah desa kecil di dekat tambang. Namun, desa tersebut tampak kosong tanpa penghuni. Saat hendak memeriksa rumah-rumah di sana, mereka mendengar suara aneh dari sebuah peternakan di dekatnya. Ketika memasuki peternakan itu, mereka terkejut melihat banyak ayam dan unggas lain yang masih hidup. Hal itu menandakan bahwa kemungkinan masih ada seseorang yang tinggal di sekitar sana. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul. Namun, sebelum pria itu sempat berbicara, para prajurit langsung menembak kakinya tanpa ragu. Mereka segera mengepungnya, lalu menyeretnya ke dalam sebuah rumah untuk diinterogasi. Dimitri bertanya apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut dan kemana semua penduduk menghilang. Pria tua itu menjawab bahwa sebagian besar warga telah meninggal, sementara sisanya melarikan diri. Ia juga menyebut bahwa semua kejadian itu berkaitan dengan seorang dokter. Mendengar jawaban itu, Dimitri semakin yakin bahwa ada eksperimen rahasia yang sedang dilakukan di tempat tersebut. Ia ingin menggali informasi lebih jauh. Namun, Vasily yang terkenal pemarah sudah kehilangan kesabarannya. Karena putus asa ingin mengetahui keberadaan unit Tiger Bear, ia memotong salah satu jari pria tua itu dengan pisau. Sambil mengancam, ia berkata bahwa jika pria itu masih berbohong, lain kali yang dipotong bukan hanya jarinya. Di bawah ancaman tersebut, pria tua itu akhirnya bersedia membawa mereka ke sebuah bangunan. Ia kemudian menunjuk sebuah lorong bawah tanah dan mengatakan bahwa orang-orang yang mereka cari berada di dalam sana. Demi keamanan, Vasily memaksa pria tua itu berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan. Dimitri mengikuti dari belakang sambil terus merekam menggunakan kameranya. Namun, saat Dimitri menoleh sebentar, pria tua itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka segera berpencar untuk mencarinya. Tiba-tiba, dari sisi lorong muncul sesosok zombie hasil modifikasi yang langsung menyerang mereka.
Kedua, lengannya telah diganti dengan bilah sabit tajam yang mematikan. Dimitri yang berada paling dekat nyaris terbelah oleh serangan makhluk tersebut. Beruntung, seorang prajurit di depan langsung melepaskan tembakan. Sayangnya, peluru-peluru itu hampir tidak memberikan efek apapun. Mereka pun terpaksa mundur. Namun, mereka baru sadar bahwa musuh mereka bukan hanya satu. Dari berbagai arah, semakin banyak monster setengah mesin bermunculan dan menyergap mereka. Bayonet maupun peluru senapan biasa sama sekali tidak mampu menghentikan makhluk-makhluk itu. Diliputi rasa takut, Dimitri berlari menyelamatkan diri. Namun, jalannya tiba-tiba dihadang oleh zombie lain yang bentuknya menyerupai seekor lobster raksasa. Untungnya, rekan-rekannya berhasil membuka jalan keluar setelah bertempur mati-matian melawan gerombolan monster tersebut. Dimitri pun segera berlari menyusul mereka. Di sepanjang perjalanan, ia masih beberapa kali berhadapan dengan zombie lain. Meski nyaris kehilangan nyawa berkali-kali, akhirnya ia berhasil lolos dan kembali bergabung dengan timnya. Saat itu, satu-satunya keinginan mereka hanyalah keluar dari tempat mengerikan tersebut. Namun, tiba-tiba muncul zombie lain yang langsung menjepit kepala salah seorang prajurit menggunakan helm baja raksasa yang menjadi bagian dari tubuhnya. Tubuh monster itu dilapisi lempengan besi sehingga kebal terhadap tembakan biasa. Dalam keadaan putus asa, salah satu anggota tim melemparkan granat ke arah makhluk tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka segera menyeret rekan yang terluka dan akhirnya berhasil mundur hingga kembali ke gereja. Vasily yang sudah muak dengan semua kejadian aneh itu bersikeras agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Namun, Sergei menolak. Sama seperti Dimitri, ia menduga bahwa semua monster mengerikan itu merupakan hasil eksperimen rahasia pasukan Jerman, kemungkinan besar sebagai bagian dari pengembangan senjata baru. Malam harinya, saat para anggota tim sedang duduk untuk makan, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar gereja. Semua orang langsung siaga dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Vasily dengan hati-hati membuka pintu. Di luar, ia melihat beberapa tentara Jerman yang tidak bersenjata, termasuk seorang wanita. Melihat ada seorang wanita, Vasily langsung menunjukkan sikap yang tidak pantas. Beruntung, Sergei segera menghentikannya. Sergei kemudian bertanya kepada wanita itu apakah ia pernah melihat pasukan Rusia lain di sekitar sana. Wanita yang bernama Eva itu menggeleng. Ia mengatakan bahwa dirinya bersama beberapa tentara Jerman selama ini hanya bersembunyi dari para zombie. Menurut Eva, hampir semua orang di daerah itu telah tewas. Hanya mereka yang beruntung masih berhasil bertahan hidup. Eva juga mengungkapkan bahwa semua zombie mengerikan itu merupakan hasil eksperimen seorang dokter. Dan hingga saat ini, dokter tersebut masih terus menciptakan monster-monster baru. Ia mendesak semua orang agar segera bersembunyi. Namun, Vasily tidak mempercayainya. Ia menganggap Eva hanya mengarang cerita dan bersiap menembaknya. Untuk menyelamatkan dirinya, Eva buru-buru mengaku bahwa ia adalah seorang perawat dan bisa membantu mengobati Ivan yang sedang terluka. Eva kemudian mendekati Ivan dan mulai memberikan pertolongan. Namun, saat mencoba melepaskan helm yang dikenakan Ivan, ia tanpa sengaja menyebabkan Ivan meninggal. Peristiwa itu membuat Vasily sangat marah hingga ia langsung memukul Eva dengan keras. Sebelum mereka sempat bereaksi, tiba-tiba sebuah zombie jatuh dari langit-langit dan langsung membunuh salah satu anggota tim di tempat. Semua prajurit segera menghujani monster itu dengan tembakan. Namun, zombie tersebut terus berjalan maju tanpa mengalami luka berarti. Satu-satunya kabar baik adalah makhluk itu bergerak sangat lambat. Sayangnya, tak lama kemudian semakin banyak zombie berdatangan dari segala arah. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Jeritan memenuhi ruangan dan di tengah kekacauan itu, Eva akhirnya ikut tewas. Di saat yang paling genting, salah seorang prajurit berhasil melemparkan granat. Ledakan tersebut memberi kesempatan bagi para penyintas untuk melarikan diri melalui sebuah lorong bawah tanah. Saat Sergei memeriksa perlengkapan yang masih tersisa, ia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di dalam tas Dimitri. Di sana terdapat sebuah alat pengacau sinyal radio yang mampu mengganggu komunikasi sekaligus mengirimkan sinyal palsu.
Saat itulah Sergei menyadari sebuah fakta mengejutkan. Ternyata unit Tiger Bear tidak pernah benar-benar ada. Gangguan radio dan sinyal darurat yang selama ini mereka ikuti ternyata sengaja dibuat oleh Dimitri. Di bawah ancaman Sergei, Dimitri akhirnya mengaku mengenai misi rahasianya. Ia mengeluarkan sebuah berkas rahasia yang berisi perintah langsung dari atasan mereka. Misi itu bersifat sangat rahasia, sehingga sejak awal ia tidak diizinkan memberitahu siapapun. Tugas sebenarnya Dimitri adalah secara diam-diam menggiring seluruh tim menuju tambang tersebut untuk menangkap dokter yang menciptakan para zombie. Para petinggi militer ingin memaksa sang dokter bekerja untuk mereka dan menggunakan pengetahuannya untuk membuat senjata baru. Bahkan, Dimitri mengaku bahwa jika mereka menolak menjalankan perintah itu, keselamatan keluarga mereka akan terancam. Walaupun sangat marah karena telah dibohongi, anggota tim akhirnya mempercayai Dimitri setelah melihat dokumen rahasia tersebut. Kini, mereka tidak memiliki pilihan selain melanjutkan misi. Satu-satunya tentara Jerman yang masih hidup ternyata mengetahui lokasi sang dokter. Dengan bantuannya, mereka memasuki bagian fasilitas yang lebih dalam. Namun, di tengah perjalanan, mereka kembali diserang gerombolan zombie hasil modifikasi. Peluru mereka tidak mampu menembus lapisan baja yang melindungi tubuh para monster itu. Terpaksa mereka mundur sambil bertempur, lalu berhasil menutup sebuah pintu baja tepat sebelum para zombie menyusul. Saat menoleh ke belakang, mereka melihat seekor zombie yang setengah lumpuh sedang merangkak di lantai. Namun, mereka tidak memiliki waktu untuk memperdulikannya dan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, mereka menemukan zombie lain yang sedang sibuk membuang tumpukan mayat. Karena monster itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, mereka langsung menembaknya hingga mati hanya dengan satu tembakan. Saat seluruh tim mulai merasa sedikit lega, tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong tempat mayat-mayat tadi dibuang. Dari dalam kegelapan, muncul zombie baru yang jauh lebih mengerikan. Monster itu tampaknya memang diciptakan khusus untuk menghancurkan tubuh manusia. Kepalanya telah dimodifikasi dengan baling-baling besar yang berputar sangat cepat, siap mencabik siapapun yang berada di hadapannya. Meski sangat berbahaya, makhluk tersebut ternyata memiliki satu kelemahan. Setelah salah seorang prajurit berhasil memotong saluran bahan bakarnya, zombie itu langsung terbakar dan meledak. Sayangnya, pecahan logam dari ledakan tersebut justru menewaskan satu-satunya tentara Jerman yang masih hidup. Setelah situasi kembali tenang, Dimitri segera memerintahkan semua orang untuk terus maju. Namun, Sergei yang sudah tidak lagi mempercayainya langsung memukul Dimitri dengan popor senapan hingga ia terjatuh ke dalam lorong yang dipenuhi mayat. Sergei dan anggota tim lainnya sadar bahwa mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika terus mengikuti Dimitri. Karena itu, mereka memutuskan meninggalkannya sendirian dan membiarkannya menyelesaikan misi tersebut tanpa bantuan siapapun. Tak lama setelah ketiga prajurit itu pergi, muncul sebuah zombie yang bertugas mengangkut mayat. Zombie tersebut mengambil tas ransel milik Dimitri. Berbeda dengan zombie-zombie lain, makhluk ini hanyalah pekerja. Ia sama sekali tidak bersikap agresif dan hanya fokus mengumpulkan potongan-potongan tubuh yang berserakan di sekitarnya. Dimitri segera mengikuti zombie itu untuk mengambil kembali tasnya. Di sepanjang perjalanan, ia melihat banyak zombie pekerja lainnya. Tempat itu benar-benar menyerupai sebuah pabrik raksasa. Setiap zombie memiliki tugas masing-masing dan bekerja tanpa memperdulikan keberadaan Dimitri. Dengan cara itulah, Dimitri akhirnya tiba di sebuah laboratorium yang dipenuhi berbagai alat eksperimen. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah boneka beruang yang telah dimodifikasi secara mengerikan. Pemandangan itu membuat Dimitri menyadari betapa gilanya sang dokter. Tak lama kemudian, Dimitri menemukan sebuah foto di atas lemari. Begitu melihatnya, ia langsung terkejut. Orang tua yang sebelumnya mereka tangkap di peternakan ternyata adalah Dr. Victor Frankenstein. Kini semuanya menjadi masuk akal. Itulah sebabnya pria tua itu dengan sengaja membawa mereka masuk ke lorong yang dipenuhi zombie. Setelah melewati laboratorium, Dimitri memasuki sebuah ruang pendingin berukuran besar. Langit-langit ruangan itu dipenuhi mayat yang digantung rapat satu sama lain.
Sementara di sudut ruangan berdiri dua zombie yang tampak sedang dalam keadaan tidak aktif. Saat Dimitri sedang mengamati sekeliling, salah satu zombie tiba-tiba terbangun dan langsung menyerangnya. Ia nyaris kehilangan nyawa, tetapi berhasil melarikan diri. Sayangnya, saat berlari, ia justru bertemu lebih banyak zombie lain. Berbagai monster dengan bentuk yang semakin aneh bermunculan dan mengejarnya tanpa henti. Dalam kepanikan, Dimitri terus berlari semakin jauh ke ruang bawah tanah. Namun, di setiap lorong selalu ada zombie baru yang muncul. Di tengah pelariannya, Dimitri bertemu dengan Ivan. Namun, Ivan bukan lagi manusia. Tubuhnya telah dimodifikasi menjadi salah satu zombie ciptaan Victor. Dimitri mencoba menyadarkan rekannya itu, tetapi Ivan justru menyerangnya hingga Dimitri kehilangan kesadaran. Saat Dimitri terbangun, ia mendapati dirinya telah menjadi tawanan Dr. Victor Frankenstein. Anehnya, Victor tidak langsung membunuhnya. Ia sengaja membiarkan Dimitri tetap hidup karena ingin Dimitri mendokumentasikan seluruh hasil penelitiannya. Dengan penuh kebanggaan, Victor memperlihatkan satu persatu ciptaannya sambil menjelaskan sumber energi dan cara kerja setiap monster. Walaupun jelas merupakan orang yang sangat gila, Dimitri harus mengakui bahwa Victor juga seorang ilmuwan yang luar biasa jenius. Memang, inilah tujuan sebenarnya Dimitri datang ke tempat itu. Ketika Victor sedang sibuk bekerja, Dimitri mencoba membujuknya agar mau bergabung dengan pihak mereka. Ia mengatakan bahwa pasukan mereka akan segera tiba. Jika Victor tidak bekerja sama, seluruh penelitian dan hasil eksperimennya akan hancur. Namun, Victor sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Di tengah percakapan, Dimitri melihat Sergei dan Vasily ternyata juga telah ditangkap. Mereka memohon agar Dimitri menolong mereka. Namun, Dimitri hanya diam. Baginya, selama Victor bersedia bergabung dan membantunya menyelesaikan misi dari atasannya, nyawa rekan-rekannya tidak lagi berarti. Sambil terus memegang kamera, Dimitri hanya menyaksikan Victor memulai proses mengubah Sergei dan Vasily menjadi zombie. Sayangnya, pada tahap terakhir eksperimen terjadi kesalahan, sehingga salah satu subjek gagal hidup kembali. Namun, Victor sama sekali tidak kecewa. Baginya, kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Pada akhirnya, Dimitri sendiri juga tidak luput dari nasib yang sama. Bukan hanya menolak ajakan Dimitri, Victor malah memutuskan untuk menjadikan Dimitri sebagai bahan eksperimen berikutnya. Saat melihat kamera yang selalu dibawa Dimitri, Victor mendapat ide baru. Ia ingin mengubah Dimitri menjadi zombie juru kamera. Bahkan ketika nyawanya berada di ujung tanduk, Dimitri masih terus berusaha membujuk Victor. Namun, semua usahanya sia-sia. Saat Victor hendak membelah tengkorak Dimitri, tiba-tiba sebuah peluru artileri menghantam area tersebut. Pasukan yang sebelumnya disebut Dimitri akhirnya benar-benar datang dan bersiap melakukan pengeboman besar-besaran untuk menghancurkan seluruh fasilitas itu. Victor terpaksa menghentikan eksperimennya dan segera bersiap melarikan diri sambil membawa seluruh hasil penelitiannya. Namun, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Sebuah peluru mengenai tubuh Victor. Ternyata, Sacha prajurit baru yang sebelumnya menghilang belum tertangkap dan berhasil menemukan tempat persembunyian Victor. Melihat hal itu, Dimitri justru berteriak marah kepada Sacha dan menanyakan mengapa ia menembak Victor. Sacha tidak menjawab sepatah kata pun. Dengan tenang, ia memenggal kepala Victor, memasukkan kepala beserta seluruh dokumen penelitian ke dalam tasnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Dimitri dibiarkan begitu saja hingga akhirnya tewas secara mengenaskan di tangan para zombie. Berkat keberhasilannya membawa pulang hasil penelitian Victor, Sacha kemudian dianggap sebagai pahlawan nasional sekaligus menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memenangkan misi tersebut. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.